Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Ya, oke, kali ini kita akan sharing kembali ya. Kita akan coba untuk mencari peluang gold di minggu depan ya, mulai besok Senin sampai Jumat. Apakah ada peluang ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya sekarang sudah membuka di time frame daily. Nah, di time frame daily ini kalau kita perhatikan di sini saya lihat ada fair value gap yang pertama. Nah, ini ya. Oke, ini. Nah, kalau misal ini ya, misal saya mana ini ya? Enggak ada di sini. Bentar guys, bentar guys. Oh, ini maksud saya. Di replay. Oh, misal gini ya, kita buang yang ini. Nah, kayak gini. Kalau kita buang seperti ini kan jelas ya. Ini candle pertama, candle kedua, terus ini candle ketiga. Ya, candle keduanya terlihat ekspansi dan di sini membentuk fair value gap. Jadi ini adalah fair value gap. Oke, nah ini fair value gap. Dan bagusnya lagi di candle ketiga ini kan dia sideways ya, sideways membentuk candle doji. Jadi maka kita bisa mengasumsikan bahwa harga itu sebenarnya dia dari sini mau ke sini terus kemudian lanjut naik. Nah, itu kan secara teori, ya kan. Nah, secara teori yang saya pahami seperti itu. Namun ternyata candle yang berikutnya dia lanjut naik tanpa balik ke fair value gap. Dia tidak pullback dulu ke sini tapi lanjut naik. Tapi yang candle yang ini, nah dia masuk dan masuk ke sini, dia nggak mampu close di dalamnya. Nah, ada kemungkinan dia akan lanjut naik dengan target di sini, ya kan. Nah, gitu. Namun yang perlu kita perhatikan kalau melihat hal seperti ini, saya biasanya itu saya lihat ini juga. Target kan memang di sini, tapi low-nya candle ini di break guys. Jadi candle ini dia mampu close di bawahnya low-nya ini. Jadi saya mengantisipasi bahwa meskipun dia nanti naik, taruhlah ya, dia mau ke sini ya, ke high ini, tapi ada kemungkinan karena di sini dia break, bisa jadi nanti akan turun dulu, sweep low ini, baru kemudian naik. Nah, saya berharap itu ya Senin ini turun, Senin besok itu turun, sweep low-nya ini. Nah, baru kemudian lanjut naik ya. Tentunya kita tunggu hari Selasa lah entry atau hari Rabu. Jadi Senin ini saya berharap dia turun, sweep PDL ini ya kan, terus balik lagi naik, membuat konfirmasi di time frame H1, membuat pijakan gitu, ada fair value gap buy, sehingga hari Selasanya kita tinggal tunggu dia untuk naik gitu loh. Ini harapan saya melihat case ini, pandangan saya seperti itu guys. Tapi apakah nggak mungkin dia nanti akan reversal dan turun melanjutkan penurunan lebih jauh? Ya bisa aja, tapi menurut pendapat saya kalau dia mau turun dia harus break dulu fair value gap ini. Jadi ada candle gitu besar yang mampu close di bawahnya fair value gap ini, baru kita nanti tunggu dia retrace ke atas terus kemudian ambil sell turun. Itu pandangan saya. Nah, jadi kalau lihat seperti ini, saya masih berharap untuk dia naik lagi, dengan catatan saya akan tunggu dia nge-sweep dulu ini PDL ini gitu. Nah, gitu ya. Nah, makanya kita coba aja lah lihat di time frame yang lebih kecil ya, di time frame H1. Di time frame H1, nah di time frame H1 itu kelihatan seperti ini. Nah, kita akan loh kok. Oke, kita akan lihat secara detail di H1 itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini high, ini low, ya kan?
terus kemudian ini high lagi dan low di sini. Artinya dia turun ke sini ini sudah mengambil inducement di sini. Jadi high ini valid secara struktur market. Ini untuk yang H1 ya. Berarti high ini valid ketika dia di break seperti ini, maka ini bos. Ya kan? Ini bos. Nah, ini bos. Berarti kalau ini sudah ada bos, low ini valid. Ya kan? Low ini valid. Nah, ketika dia di break ini kan ada yang di close. Ini candle panjang ini kan mampu close di bawahnya low ini. Ya kan? Di bawah. Nah, ini garis-garis ini kan garis ini kan shadow ini kan. Oke. Nah, berarti ini mampu close. Berarti ini adalah change of character di H1. Nah, berarti kita juga bisa mencari peluang sell untuk skala H1, ya kan? Nah, dia turun, break, kemudian naik. Ini ada apa namanya? Inducement ya. Ini inducementnya itu di sini. Nah, ini inducement. Berarti kita akan cari sell, ya kan? Kalau kita mau scalping sell, biarkan dia naik, tunggu biar ngambil inducement ini masuk. Kita punya order block juga di sini. Nah, ini ya, ini order block. Cuman apa namanya? Bentar, kita harus hati-hati. Kenapa kau harus hati-hati? Karena kalau saya melihat ini antara ini dengan ini relatif sama. Meskipun sebenarnya tinggi yang ini bisa jadi akan menjadi zona liquidity juga. Bisa jadi naiknya ini nanti ini bisa jadi dia akan naik sampai ke sini, ya kan, nge-sweep semua ini, ya kan, masuk ke shadow yang ini aja, ya kan, ini ada shadow yang masih fresh, baru kemudian turun. Bisa jadi gitu ya. Kalau jadi skenario ini kalau dia kita bisa sell kalau dia naik terus ini sampai ke sini baru dia turun. Tapi ya kalau dia ternyata Senin itu turun dulu, terus ternyata sweep ini yang saya katakan di daily tadi, sweep ini kan previous daily low. Ini kalau ini di sweep terus kemudian ini membuat ini change of character, saya nggak akan sell di sini. Nah, nggak akan ada sell karena bahaya menurut saya. Karena ini kan masuk ke fair value gap daily. Nah, teman-teman boleh berbeda, namanya sharing ya. Saya share ini menurut pendapat saya. Jadi kalau misalkan ini sweep, nah terus masuk ke sini, saya nggak sell. Nah, nanti kalau dia ternyata benar-benar turun, nah setelah break menghabisi fair value gap daily ini, baru saya akan ada planning sell untuk goal gitu. Jadi untuk sementara planningnya masih kuat buy, tapi untuk sell dengan catatan itu tadi. Jadi sellnya itu dia ini naik ini. Mungkin saya harapkan bisa ngambil nge-sweep ini. Di sini nih lihatnya ada, kalau kita perhatikan, kita besarin gini, ini kan ada shadow ini. Nah, nih. Oke. Ini. Kalau ini secara H1 ya. H1. Kalau ini dia naik dan ngambil inducement, berarti kan dari adanya change of character ini yang semula trennya naik sudah ada indikasi mau turun, berarti kalau balik naiknya sudah ambil inducement, berarti low ini valid dengan apa namanya ekspektasi bahwa secara H1 ini trennya sudah bergerak turun gitu ya untuk skala daily. Berarti kalau dia naik, kita bisa cari nih zona apa namanya premium diskonnya gitu. Kita bisa cari premium diskonnya ini, ya kan, gini kan. Nah, berarti di zona ini. Nah, kalau kita ngambil di order block yang ini, candle ini, misalkan ini tepat berada di area golden ratio-nya Fibo.
boleh, kita akan bolehlah coba nanti dengan catatan di M5 ada konfirmasi. Nah, kalau masuk ke sini ini lebih bagus lagi, ke Zedo ini dia berada di zona optimal trade entry-nya juga. Oke. Nah, jadi dengan catatan sih kalau saya enggak sweep PDL dulu, tapi kalau sweep PDL dulu ini ngeri kalau saya. Pertama, kenapa kok ngeri? Pertama, ini di zona fair value gap daily yang dimana mengindikasikan bahwa secara daily trennya masih kuat naik gitu. Nah, kemudian kalau dia sweep previous daily low ini berarti dia sudah mendapatkan bahan bakar untuk melaju naik lagi. Bisa jadi ini semua akan dihabisi gitu. Nah, tapi kalau dia ternyata nggak ngambil liquidity, previous daily low-nya ini nggak diambil, kalau naik, kalau mau scalping sell, saya masih berani gitu. Nah, itu pendapat saya untuk bull ya, untuk bull seperti itu. Jadi sebenarnya di sini ini sudah ada struktur market, sudah ada ini change of character secara H1. Berarti bisa jadi ya nanti kalau ternyata fair value gap daily ini nanti dihabiskan atau di break, berarti change of character di H1 ini adalah permulaan bull untuk balik turun, atau mungkin ya secara time frame besar akan koreksi ke bawah gitu. Meskipun menurut saya sih ya ini masih kuat naik dan mungkin akan membuat ATH lagi, bisa jadi ya kan. Nah gitu, ini pandangan saya. Jadi intinya dari sharing saya kali ini adalah saya masih condong untuk buy, tidak menutup kemungkinan sell dengan catatan itu tadi, dia naik terus, tidak sweep PDL, masuk ke zona optimal trade entry ini akan saya tunggu konfirmasi untuk sell. Tapi kalau buy bagaimana? Kalau buy saya akan tunggu dia sweep PDL, nah kemudian membuat fair value gap buy ya kan, untuk melanjutkan naik ya, targetnya di puncaknya sini gitu. Nah kurang lebih seperti itu sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.